Mengapa wilayah Amerika Serikat yang luas praktis kosong pada tahun 2025? Bayangkan negara bagian dengan lanskap bergelombang pegunungan yang menakjubkan atau dataran tak berujung namun hampir tidak ada jiwa yang terlihat. Apa yang membuat orang menjauh? Mungkinkah itu ekonomi, cuaca ekstrim, atau sesuatu yang lebih aneh? Dalam video ini, kita akan menyelami 9 negara bagian terkosong di Amerika, mengungkap mengapa populasi mereka anjlok dan apa yang membuat mereka begitu tidak layak huni. Nantikan terus, karena beberapa alasan ini benar-benar mengejutkan, dan Anda tidak akan percaya negara bagian mana yang berada di puncak daftar. Bisakah Anda menebak yang mana? Nomor 1. Alaska. Bayangkan tempat yang begitu besar sehingga dapat menelan Texas 2 kali, namun lebih sedikit orang yang tinggal di sini daripada di Columbus, Ohio. Alaska, negara bagian terbesar di AS, sering dilihat sebagai surga liar dari belantara yang luas, pegunungan megah dan satwa liar yang tidak akan Anda temukan di tempat lain. Namun, tinggal di Alaska datang dengan serangkaian tantangan unik yang menjadikannya salah satu negara bagian dengan penduduk paling sedikit, dengan hanya sekitar 740.000 orang yang tersebar di 6.163.000 mil persegi. Itu berarti sekitar 1 orang per mil persegi, yang sangat jarang jika dibandingkan dengan negara bagian lain. Bagi banyak orang, keindahan alam liar Alaska sangat menarik, tetapi kondisi ekstrim membuatnya menjadi tempat yang sulit untuk ditinggali dalam jangka panjang. Salah satu tantangan terbesar di Alaska adalah cuaca. Musim dingin sangat brutal, dengan suhu yang sering turun di bawah minus 30 derajat Fahrenheit atau minus 34 derajat Celcius di banyak bagian negara bagian, dan di wilayah utara, tidak jarang suhu turun hingga minus 60 derajat Fahrenheit atau minus 51 derajat Celcius. Jam sinar matahari juga ekstrim. Selama bulan-bulan musim dingin, beberapa daerah mengalami 24 jam kegelapan, sementara di musim panas, matahari hampir tidak terbenam, yang menyebabkan hingga 22 jam siang hari. Perubahan drastis ini bisa sulit untuk disesuaikan dan mempengaruhi segalanya, mulai dari rutinitas harian hingga kesehatan mental. Lokasi terpencil negara bagian dan infrastruktur yang terbatas juga menimbulkan tantangan. Alaska memiliki sangat sedikit jalan yang menghubungkan kota-kota, dan untuk banyak daerah perjalanan udara adalah bentuk transportasi utama. Ini berarti bahwa barang, layanan, dan bahkan persediaan dasar seringkali lebih mahal karena tingginya biaya pengiriman ke daerah terpencil. Perumahan juga bisa mahal, dengan harga rumah rata-rata sekitar $325.000 dan biaya energi sangat tinggi, karena kebutuhan untuk pemanasan selama musim dingin yang panjang. Secara ekonomi, Alaska sangat bergantung pada industri minyak, dan ini dapat membuat ekonomi negara bagian terasa tidak stabil. Dalam beberapa tahun terakhir, industri minyak telah menghadapi penurunan yang menyebabkan pemotongan budget dan lebih sedikit kesempatan kerja. Pendapatan rumah tangga rata-rata di Alaska adalah sekitar $75.000, yang lebih tinggi dari rata-rata nasional, tetapi ini dapat diimbangi dengan biaya hidup yang lebih tinggi. Meskipun ada kesulitan-kesulitan ini, Alaska menawarkan imbalan yang luar biasa bagi mereka yang bersedia untuk merangkul keindahannya yang kasar. Ini adalah rumah bagi cahaya utara, taman nasional terbesar di AS, Wrangell St. Elias, dan kesempatan untuk menjelajahi gletser pegunungan serta beberapa belantara paling murni yang tersisa di bumi. Namun bagi banyak orang, musim dingin yang panjang, biaya tinggi, dan isolasi menjadikannya tempat untuk dikunjungi, bukan untuk menetap. Nomor 2. Wyoming. Wyoming adalah negara bagian yang sering dirayakan karena ruang terbuka luasnya, pemandangan alam yang menakjubkan, dan petualangan luar ruangan. Namun, ketika datang untuk tinggal di sini, cerita sedikit berbeda. Dengan populasi lebih dari 580.000 orang pada tahun 2025, Wyoming adalah negara bagian dengan penduduk paling sedikit di AS, dan terus terang, merupakan negara bagian yang banyak orang berpindah daripada menetap. Tersebar di 97.000 mil persegi, negara bagian ini hanya memiliki sekitar 6 orang per mil persegi, yang sangat jarang dibandingkan dengan daerah yang lebih padat penduduknya di AS. Salah satu alasan mengapa populasi Wyoming sangat rendah adalah ekonominya. Negara bagian ini sangat bergantung pada sumber daya alam seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Meskipun industri-industri ini menghasilkan pendapatan, mereka juga berkontribusi pada ketergantungan negara bagian pada pasar global yang fluktuatif. Ketika harga komoditas turun,
ekonomi Wyoming menderita, dan peluang kerja dapat dengan cepat menghilang. Pendapatan rumah tangga rata-rata di Wyoming adalah sekitar $64.000. Tetapi, di luar sektor energi dan pertanian, negara bagian ini tidak memiliki beragam pilihan karir. Kota terbesar di negara bagian ini, Cheyenne, memiliki populasi sekitar 65.000, dan bahkan kota ini tidak menawarkan beragam pekerjaan, bisnis, dan fasilitas budaya yang dapat disediakan oleh kota-kota besar. Isolasi geografis Wyoming juga menjadikannya tempat yang sulit untuk ditinggali. Meskipun negara bagian ini dikenal dengan peluang luar ruangan yang luar biasa, seperti Taman Nasional Yellowstone dan Pegunungan Grand Teton, Wyoming tidak memiliki infrastruktur perkotaan yang ramai. Banyak orang mencari transportasi umum, tetapi pilihan hampir tidak ada, sehingga Anda akan membutuhkan mobil untuk pergi dari satu kota ke kota berikutnya. Gaya hidup pedesaan ini sangat cocok bagi mereka yang menghargai kesendirian, tetapi dapat terasa mengisolasi bagi yang lain. Cuaca di Wyoming tidak membuat segalanya lebih mudah. Musim dingin panjang dan keras, dengan suhu yang secara teratur turun di bawah 0 derajat Fahrenheit, dan badai salju dapat berlangsung selama berhari-hari. Negara bagian ini rata-rata menerima sekitar 50 inci salju setiap tahun, dan mengemudi bisa berbahaya di bulan-bulan musim dingin. Musim panas pendek dan bisa sangat panas, seringkali melampaui 90 derajat Fahrenheit atau 32 derajat Celcius. Tetapi kurangnya AC di banyak rumah dan bisnis dapat membuat bulan-bulan ini tidak nyaman. Nomor 3. Montana. Montana sering disebut negara Big Sky. Sama luasnya dengan kosongnya, negara bagian ini mencakup lebih dari 147.000 mil persegi dan merupakan negara bagian terbesar keempat di AS. Namun, kurang dari 1,15 juta orang tinggal di sini pada tahun 2025, yang lebih sedikit daripada yang akan Anda temukan di San Antonio, Texas, dijejalkan ke dalam ruang seukuran Jerman. Jadi, mengapa Montana terasa seperti surga yang sepi bagi seseorang? Ekonomi Montana cenderung berat pada industri pertanian, pariwisata, dan pertambangan, yang tidak benar-benar menarik banyak profesional muda. Cuaca, katakan saja itu bukan untuk yang lemah hati. Musim dingin di Montana bisa brutal, dengan suhu yang sering turun di bawah minus 20 derajat Fahrenheit atau minus 29 derajat Celcius di kota-kota seperti Hever. Badai salju dapat menyelimuti lanskap dan kondisi tersebut bisa membuat daerah pedesaan tidak dapat dilalui selama berminggu-minggu. Sementara musim panas hangat dan indah, mereka juga membawa kebakaran hutan yang membakar ribuan hektar setiap tahunnya. Belum lagi Montana memiliki salah satu populasi beruang grizzly tertinggi di 48 negara bagian bawah dengan sekitar 1.800 beruang berkeliaran di hutan dan pegunungannya. Anda harus berpikir 2 kali sebelum melakukan pendakian indah tanpa semprotan beruang. Pasar kerja Montana juga tidak sedang booming. Pendapatan rumah tangga rata-rata sekitar $60.000 di bawah rata-rata nasional, dan peluang untuk pertumbuhan terbatas di luar kota-kota besar seperti Billings atau Missoula. Biaya perumahan masuk akal dengan harga rata-rata $360.000. Tetapi sifat perdesaannya berarti banyak daerah kekurangan kemudahan modern. Layanan telepon seluler dan internet berkecepatan tinggi yang tidak stabil membuat hidup di sini bisa lebih menantang. Meskipun ada tantangan ini, Montana adalah surga bagi para penggemar kegiatan luar ruangan. Taman Nasional Glacier dan Yellowstone menarik jutaan wisatawan setiap tahunnya, tertarik oleh danau-danau jernih, puncak-puncak yang terjal, dan pemandangan yang luas. Namun, bagi kebanyakan orang, kunjungan sudah cukup. Tinggal di sini adalah pilihan gaya hidup, dan hanya sedikit yang siap untuk menerima tantangan tersebut. Nomor 4. Dakota Utara. Dakota Utara adalah tempat di mana Anda dapat berdiri di tengah jalan dan tidak melihat mobil sejauh bermil-mil, karena mungkin tidak ada orang di sekitar yang dapat mengendarainya. Dengan populasi hanya 780.000 jiwa pada tahun 2025, Dakota Utara termasuk di antara negara bagian dengan penduduk paling sedikit di negara ini. Padang rumput terbuka yang luas, musim dingin yang keras, dan wilayah perkotaan yang terbatas membuat banyak calon penduduk tetap berada di luar negeri. Musim dingin di Dakota Utara legendaris dan tidak baik. Suhu dapat turun hingga minus 30 derajat Fahrenheit atau minus 34 derajat Celcius,
dan badai salju sangat dahsyat, sehingga sekolah dan bisnis sering tutup selama berhari-hari. Fargo, kota terbesar di negara bagian ini, mungkin terdengar seperti pusat yang ramai, tetapi penduduknya kurang dari 130.000 jiwa, yang kecil menurut kebanyakan standar. Perekonomiannya sangat bergantung pada pertanian, dengan gandum dan bunga matahari mendominasi ladang serta produksi minyak di wilayah larangan. Meskipun ledakan minyak membawa pekerjaan, industri ini tidak dapat diprediksi, membuat negara bagian rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Perumahan di Dakota Utara terjangkau, dengan harga rumah rata-rata berkisar sekitar $260.000. Tetapi keterjangkauan saja tidak memikat orang ketika pilihan hiburan langka. Dakota Utara memiliki kurang dari 1.000 restoran di seluruh negara bagian, dibandingkan dengan New York City yang memiliki lebih dari 25.000. Jika Anda menyukai kesendirian dan malam yang tenang di bawah bintang-bintang, ini mungkin terdengar menarik. Namun, bagi sebagian besar orang, tempat ini terasa terisolasi. Meskipun ada tantangannya, Dakota Utara memiliki keuntungannya. Udaranya termasuk yang terbersih di negara ini. Tingkat kejahatan rendah, dan semangat komunitas di kota-kota kecilnya tak tertandingi. Namun, bagi banyak orang, cuaca ekstrim dan kesempatan terbatas menjadikannya tempat yang lebih baik untuk dikunjungi daripada tinggal. Nomor 5, Dakota Selatan. Dakota Selatan sering dibayangi oleh tetangganya di utara, tetapi sama jarangnya dalam hal populasi. Dengan hanya 910.000 orang yang tersebar di 77.000 mil persegi, negara bagian ini adalah salah satu yang memiliki kepadatan penduduk paling rendah di AS, dengan hanya sekitar 11 orang per mil persegi. Sebagai perbandingan, New Jersey menjejalkan lebih dari 1.200 orang ke dalam ruang yang sama. Cuaca di Dakota Selatan bisa menantang. Musim dingin membawa suhu dingin yang sering turun di bawah 10 derajat Fahrenheit atau minus 23 derajat Celcius, disertai badai salju yang ganas dan jalanan yang licin. Musim panas bisa sama ekstrimnya, dengan panas yang menyengat dan badai petir hebat yang sering kali disertai hujan es seukuran bola golf. Tornado juga umum terjadi, dengan rata-rata 36 tornado yang melanda negara bagian setiap tahun. Kondisi yang tidak dapat diprediksi ini menjadikan pertanian sebagai industri utama di sini yang sangat sulit. Ekonomi Dakota Selatan sangat bergantung pada pertanian, pariwisata, dan pertambangan. Sementara Taman Nasional Rushmore dan Badlands menarik jutaan wisatawan setiap tahun, kesempatan kerja di luar industri ini terbatas. Pendapatan rumah tangga rata-rata sekitar $63.000 di bawah rata-rata nasional, dan banyak anak muda meninggalkan negara bagian untuk mencari peluang yang lebih baik di tempat lain. Perumahan terjangkau dengan harga rumah rata-rata $280.000, tetapi sifat pedesaan Dakota Selatan berarti lebih sedikit kemudahan modern seperti internet berkecepatan tinggi atau pusat hiburan yang ramai. Salah satu daya tarik terbesar Dakota Selatan adalah keindahan alamnya, dari Black Hills yang menakjubkan hingga padang rumput yang luas. Negara bagian ini menawarkan petualangan luar ruangan yang tak ada habisnya. Namun bagi kebanyakan orang, daya tarik ruang terbuka yang luas dikalahkan oleh isolasi dan kondisi yang keras. Tidak heran jika Dakota Selatan tetap menjadi negara bagian, tempat pengunjung datang untuk menjelajah, tetapi ragu untuk tinggal. Nomor 6, Vermont. Vermont terkenal dengan sirup maple, dedaunan musim gugur, dan kota-kota kecil yang nyaman. Tetapi, populasinya tetap stagnan selama bertahun-tahun. Pada tahun 2025, hanya sekitar 650.000 orang yang menyebut Vermont sebagai rumah, menjadikannya salah satu negara bagian dengan populasi paling sedikit di negara ini, meskipun memiliki pesona yang indah. Vermont berjuang untuk menarik dan mempertahankan penduduk. Salah satu tantangan terbesar adalah ekonominya. Pasar kerja Vermont sangat bergantung pada pertanian, usaha kecil, dan pariwisata. Sementara peternakan sapi perahnya menghasilkan 63% susu New England. Namun, industri ini menghadapi penurunan keuntungan dan kekurangan tenaga kerja. Pariwisata melonjak selama musim gugur dan musim ski, tetapi kurangnya kesempatan sepanjang tahun membuat banyak penduduk menyulap pekerjaan musiman. Pendapatan rumah tangga rata-rata sekitar $65.000, yang tidak banyak mengingat biaya hidup Vermont yang tinggi. Cuaca adalah penghalang lain. Musim dingin panjang dan keras, dengan suhu sering turun di bawah 0 derajat Fahrenheit atau minus 18 derajat Celcius.
badai salju dapat membuang beberapa kaki salju, dan jalan pedesaan bisa menjadi berbahaya. Dikombinasikan dengan transportasi umum yang terbatas, Anda memiliki negara bagian yang sulit untuk dinavigasi jika Anda tidak memiliki kendaraan yang andal. Perumahan juga merupakan tantangan. Sementara harga rumah rata-rata sekitar $370.000, undang-undang zonasi Vermont yang ketat dan persediaan perumahan yang terbatas menyulitkan pendatang baru untuk menetap. Meskipun negara bagian itu membanggakan keindahan alamnya dan komunitas yang erat, generasi muda sering merasa terisolasi. Kota terbesar di Vermont, Burlington, memiliki populasi hanya 45.000 orang, yang membuat banyak orang mendambakan kegembiraan dan peluang dari pusat kota yang lebih besar. Meskipun kekurangannya, Vermont memiliki banyak hal untuk ditawarkan. Secara konsisten menempati peringkat di antara negara bagian teraman di AS, memiliki fokus yang kuat pada keberlanjutan dan menawarkan beberapa pengalaman bersantap di meja pertanian terbaik di negara ini. Namun, bagi banyak orang, gaya hidup pedesaan yang tenang tidak cukup untuk menjadikan Vermont rumah selamanya. Nomor 7. Maine. Maine mungkin dikenal karena garis pantainya yang menakjubkan, lobster, dan mercusuar yang unik. Tetapi itu bukan tempat termudah untuk disebut rumah. Dengan populasi lebih dari 1,3 juta pada tahun 2025, Maine berada di antara negara bagian dengan penduduk paling sedikit di AS, terutama mengingat wilayahnya yang seluas 35.380 mil. Negara bagian ini penuh pesona, tetapi pesona itu tidak selalu berarti hidup mudah. Ekonomi Maine adalah campuran antara pertanian, pariwisata, dan makanan laut. Penangkapan lobster adalah industri besar di sini, dengan lebih dari 4 juta pon lobster dipanen setiap tahun. Namun negara bagian ini menghadapi masalah besar, populasi yang menurun, terutama di daerah pedesaan. Faktanya banyak kota di Maine telah melihat populasi mereka menurun terus-menerus, dengan generasi muda pindah ke kota-kota besar untuk prospek pekerjaan yang lebih baik. Pendapatan rumah tangga rata-rata adalah sekitar $60.000, dan meskipun itu lumayan, itu tidak cukup untuk mengatasi biaya hidup Maine yang tinggi dan kesempatan kerja yang terbatas. Cuaca musim dingin di Maine adalah faktor utama lainnya. Negara bagian ini melihat lebih dari 70 inci salju setiap tahun, dengan suhu yang secara teratur turun di bawah 20 derajat F atau minus 6 derajat Celcius di bulan-bulan musim dingin. Cuaca buruk menyebabkan tagihan pemanas yang tinggi, biaya pemindahan salju, dan isolasi yang panjang ketika badai membuat jalan tidak bisa dilalui. Banyak rumah terpencil dan sulit diakses tanpa transportasi atau layanan darurat yang tepat. Harga real estate bisa sangat tinggi, dengan harga rumah rata-rata sekitar $320.000, terutama di daerah pesisir. Sementara negara bagian ini terkenal dengan keindahan alamnya seperti hiking, ski, dan Taman Nasional Acadia yang indah, banyak orang lebih suka mengunjungi daripada tinggal. Dengan populasi yang lebih muda yang semakin berkurang, dan fokus pada pariwisata musiman, Maine berjuang untuk mempertahankan relevansinya sebagai tujuan sepanjang tahun bagi pendatang baru. Meskipun ada semua faktor ini, masih ada orang-orang yang menyebut Maine sebagai rumah karena kedamaian dan ketenangannya. Namun bagi sebagian besar, musim dingin yang keras dan keterbatasan ekonomi membuat Maine menjadi negara bagian yang indah tetapi sulit untuk ditinggali dalam jangka panjang. Nomor 8. Nebraska. Nebraska mungkin dikenal dengan ladang jagung dan peternakan sapinya, tetapi jangan biarkan pertaniannya yang terkenal membodohi Anda. Negara bagian ini memiliki masalah populasi, dengan 1,9 juta orang yang tersebar di 77.000 mil. Ini adalah negara bagian luas lainnya di mana kehadiran manusia jarang, dengan kepadatan penduduk Nebraska termasuk yang terendah di AS. Kecuali Anda penggemar pesawat terbuka dan jalan raya yang panjang, ini bukan tempat untuk Anda. Cuaca di Nebraska sama ekstrimnya dengan tidak dapat diprediksi. Musim dingin dapat turun hingga minus 10 derajat Fahrenheit atau minus 23 derajat Celcius, dengan angin yang sangat dingin melanda negara bagian. Tornado juga merupakan kejadian biasa, dengan 14 hingga 20 tornado yang biasanya dilaporkan setiap tahun. Musim panas di negara bagian ini sangat panas, seringkali mencapai 90 derajat Fahrenheit atau lebih tinggi, dan kekeringan dapat melanda, membuat pertanian, terutama pertanian jagung dan gandum, menjadi usaha yang beresiko. Ekonomi Nebraska sangat bergantung pada pertanian, peternakan, dan energi. Meskipun sektor-sektor ini menguntungkan, mereka tidak menyediakan berbagai macam kesempatan kerja.
Sementara ibu kota negara bagian, Lincoln, menawarkan beberapa posisi di bidang pendidikan dan perawatan kesehatan. Pasar kerja secara keseluruhan terbatas. Pendapatan rumah tangga rata-rata di Nebraska sekitar $65.000, dengan harga rumah rata-rata sekitar $300.000. Namun, dengan ekonomi yang didominasi pertanian pedesaan, sulit untuk menemukan pilihan karir yang beragam. Kecuali Anda bekerja di bidang pertanian, konstruksi, atau sektor energi, populasi yang jarang juga berarti lebih sedikit hiburan dan peluang sosial. Sementara negara bagian ini dikenal dengan sepak bola perguruan tinggi, dengan University of Nebraska Cornhuskers menjadi daya tarik besar, tidak menawarkan banyak hal lain dalam hal kota-kota besar atau atraksi budaya. Banyak orang pergi ke kota-kota besar untuk mencari lebih banyak peluang, baik untuk bekerja maupun gaya hidup. Meskipun merupakan negara bagian yang damai dan terjangkau dengan tingkat kejahatan yang rendah, kesempatan kerja Nebraska yang terbatas dan cuaca yang menantang menjadikannya rumah yang tidak mungkin bagi sebagian besar orang. Negara bagian ini memiliki banyak hal untuk ditawarkan dalam hal keindahan alam dan pertanian, tetapi bagi banyak orang, itu tidak cukup untuk menjadikannya tempat tinggal permanen. Nomor 9, New Hampshire. New Hampshire adalah negara bagian yang dikenal dengan lanskapnya yang indah, termasuk pegunungan, danau, dan hutan yang menakjubkan. Namun tinggal di sini bisa lebih menantang daripada yang terlihat. Dengan populasi sekitar 1,4 juta orang pada tahun 2025, negara bagian ini berada di antara negara bagian dengan penduduk paling sedikit di AS, terutama mengingat 9.300 mil ruangnya. Meskipun negara bagian ini memiliki keindahan alam dan kelimpahan, dalam hal kehidupan sehari-hari, New Hampshire menghadirkan beberapa tantangan yang membuatnya kurang menarik bagi calon penduduk. Salah satu alasan rendahnya populasi New Hampshire adalah biaya hidup. Meskipun negara bagian ini tidak memiliki pajak penjualan atau pajak penghasilan yang menjadikannya tempat yang menarik bagi beberapa jenis bisnis, New Hampshire memiliki pajak properti yang relatif tinggi. Harga rumah rata-rata di New Hampshire adalah $400.000, yang jauh lebih mahal daripada rata-rata nasional. Selain biaya perumahan, biaya utilitas dan kesehatan seringkali lebih tinggi daripada di wilayah lain di AS, yang membuat biaya hidup keseluruhan lebih tinggi daripada yang diharapkan banyak orang untuk negara bagian tanpa pajak penghasilan. Peluang kerja di New Hampshire juga dapat dibatasi. Perekonomian negara bagian ini sangat bergantung pada teknologi, manufaktur, dan pariwisata, tetapi pasar kerja relatif sempit dibandingkan dengan negara bagian lain. Pendapatan rumah tangga rata-rata sekitar $77.000, yang lumayan, tetapi banyak orang merasa bahwa pekerjaan yang tersedia tidak selalu sesuai dengan keterampilan atau tujuan karier mereka. Kaum muda, khususnya, cenderung pindah ke kota-kota besar seperti Boston atau New York, di mana gaji lebih tinggi dan pasar kerja lebih beragam. Cuaca di New Hampshire menambah kesulitan lainnya. Musim dingin di sini panjang dan keras, dengan suhu rata-rata sering turun di bawah 0 derajat Fahrenheit dan lebih dari 70 inci salju dapat terakumulasi setiap tahun. Sifat pedesaan negara bagian ini berarti bahwa banyak rumah terletak di daerah terpencil, sehingga sulit untuk berpergian selama kondisi bersalju. Ketinggian negara juga menyebabkan musim panas yang lebih pendek dan perubahan suhu yang lebih ekstrem sepanjang tahun. Meskipun ada tantangan ini, New Hampshire memiliki banyak hal untuk ditawarkan bagi mereka yang dapat bertahan. Negara bagian ini peringkat tinggi dalam pendidikan, keselamatan publik, dan perawatan kesehatan, serta menawarkan rasa komunitas yang kuat di kota-kota kecilnya. Bagi banyak orang, keindahan tenang lanskap New Hampshire dikombinasikan dengan rasa damai dan aman, menjadikannya tempat yang ideal untuk dikunjungi. Namun, tinggal di sini dalam jangka panjang dapat terasa lebih sulit. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.